Ini banyak diskusi tentang akidah yang dipandang secara ilmiah. Tapi saya ini orang awam, sehingga tidak paham jalannya diskusi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penjelasan sederhananya mengenai hal itu? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengajari kita belajar ilmu akidah itu sederhanakan dulu. Yang jelas kita sudah beriman, alhamdulillah. Nanti baru kalau bicara dengan orang yang belum punya iman. Kita punya iman, kata Imam Ghazali, dialog yang bermacam-macam itu justru membahayakan bagi sebagian orang. Sebab kemampuan orang itu berbeda-beda. Kadang dalam sebuah dialog dihadirkan sebuah permasalahan, padahal juga sudah ada jawabannya. Cuman karena terbatasan akalnya, dia hanya hafal permasalahannya, nggak tahu jawabannya. Dia terhenti dalam permasalahan. Itu bahaya. Sehingga Imam Ghazali dalam catatan-catatan beliau masalah akidah, dianjurkan bagi kita, orang-orang awam ini, memperbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukan hanya banyak dialog-dialog. Dialog nanti ada bagian tertentu. Orang yang punya ahlinya, punya ilmunya. Dan begitulah yang diajarkan ulama kita dengan sederhana sekali mempelajari ilmu akidah. Membanyak zikir, membaca Al-Quran. Kemudian kalau belum belajar akidah, lihat. Dirinci dengan gampang mempelajari sifat-sifat Allah. Itu saja. Jangan Anda masuk wilayah dialog. Itu tadi betul. Jangan-jangan kita dalam sebuah dialog, permasalahan, disebutkan permasalahan sama jawabannya sebetulnya. Cuman kita lemah atau kita kurang konsen, berhenti kepada permasalahan, nggak ketemu jawabannya. Sampai tidur, dia pusing. Padahal sudah ada jawabannya, tinggal mundur sedikit lagi dalam bacaannya. Tinggal maju sedikit. Maka belajar akidah sangat sederhana. Dan para ulama kita sudah menyederhanakan. Baru nanti setelah ada kemampuan sebagian orang untuk belajar lebih detail lagi, memang di sana ada filosof yang sesat, ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka orang-orang yang punya kecerdasan lebih wajib mempelajari ilmu itu untuk membela akidah kita. Tapi bagi kebanyakan manusia adalah disederhanakan. Membaca zikir, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau belajar akidah sederhana. Seperti dihadirkan ulama kita. Memahami sifat 20. Sifat-sifat Allah yang 20. Allah wujud, kita mbakok dan seterusnya. Kemudian mengenal sifat-sifat Nabi. Dengan tenang, nggak perlu dialog panjang itu. Kita percaya Allah maha ada. Allah maha dahulu. Allah tidak punya akhir. Batas akhir, tidak ada masa keberakhiran keberadaannya. Kemudian Allah yang berbeda dengan makhluknya, itu dijelaskan dengan sederhana. Berbeda dengan makhluknya dan seterusnya. Kemudian setelah itu sampai mengenali sifat-sifat Nabi, kita harus yakin Nabi itu seperti itu. Memberi muqaddimah agar kita setelah itu mudah percaya dengan yang dibawa Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi. Itu sederhana sekali. Maka kalau orang awam dibawa ke dialog yang panjang dan lebar, bisa saja malah hilang mereka. Dan para ulama kita lihat, indahnya ulama kita kadang memberikan kepada kita ilmu akidah, kita sudah bisa menghafal dan bisa merasakan, belum diajak dialog. Kami menghafal sifat 20 di musola sebelum mengerti artinya. Di musola-musola kecil yang sangat sederhana. Kita sudah biasa mengenal Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat. Kemudian sifat wujud, kita bakok dan seterusnya. Disederhanakan. Lalu Allah maha kuasa, Allah ini, Allah maha berbicara, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Itu dengan sederhana sekali. Sehingga istilah akidah khamsin, akidah 50 itu adalah itu yang hendaknya kita pelajari pertama dan paling utama. Enggak perlu dialog-dialog ribet. Itu saja difahami dengan. Kalau nanti ada permasalahan, baru dijabarkan lebih luas lagi. Kemudian diantaranya adalah mungkin hari ini tentang al-mukhalafatul hawadithi atau laisa kamir syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Memang itu kadang perlu dibahas hari ini lebih detail lagi. Tapi ulama kita juga menyederhanakan. Jika ternyata ulama-ulama kita mengambil ilmu dari disiplin ilmu lain, misalnya ilmu akidah, ternyata kok dimasukkan ilmu-ilmu falsafah di dalamnya. Bukan karena kita belajar akidah dengan falsafah, tidak. Tapi falsafah ini membantu, misalnya untuk mengenal apa sih makhluk itu, apa sih manusia itu. Seperti halnya dalam ilmu fatwa fikih, seorang ustadz mengambil ilmunya seorang dokter untuk menyifati satu, apa itu cloning, apa itu perlu. Kemudian setelah itu, dari dasar pemahaman tentang makhluk ini, maka dinyatakan Allah tidak seperti makhluk dengan ciri-ciri makhluk. Makanya kita menemui ilmu akidah ulama-ulama kita, bicara tentang makhluk ini, kadang disebut istilah jauhar, istilah jisim dan seterusnya itu, dilihat apa sih ciri-ciri khasnya dari makhluk ini.
Setelah ditemui ciri-ciri khasnya dari makhluk, maka laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti itu. Kesimpulannya sederhana sebetulnya. Cuman kadang dibawa oleh orang dalam dialog-dialog panjang sampai orang dibikin pusing. Dikira kalau semakin membikin pusing semakin hebat ilmunya. Oh bukan, sebetulnya sudah disederhanakan oleh para ulama kita. Dan sangat sederhana, mudah sekali. Kalau kita menemukan dialog-dialog berat, dialognya Baqillani, dialognya imam-imam besar itu adalah kalangan orang-orang cerdas di saat menghadapi tantangan kesesatan filosof. Mereka filosof juga, tapi filosof ada yang filosof terbimbing benar, ada filosof yang tidak terbimbing. Maka ada ahlinya. Maka belajar falsafah juga penting, karena falsafah untuk memahami sesuatu dengan detail sedetail-detailnya. Jika itu falsafah bicara tentang makhluk, maka bicara tentang makhluk itu kayak apa, baru nanti dijajarkan dengan laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti itu. Tidak salah. Hanya sebagian orang itu biasanya di dalam urusan dialog main tuduh, main caci, main olok, sehingga bukan menjadikan orang cerdas. Akhirnya orang tambah bingung, kenapa kok saling caci maki dan olok-olokan. Baik, ini yang kita hadirkan bahasanya, belajarlah dengan cara yang selama ini Anda temui di musola-musola Anda. Kami ada buku catatan, buku-buku akidah ringan, sifat akidah 50, itu Anda baca dengan pelan. Nggak usah, itu udah kita hadirkan dialog yang bermacam-macam. Kemudian kita hadirkan al-ghaibiyat, as-sam'iyat, Anda baca dengan tenang. Begitulah yang diajarkan Imam Ghazali. Diajarkan oleh baginda Nabi, belajar sederhana. Baru dialog-dialog panjang lebar itu adalah dipersiapkan untuk berhadapan dengan orang yang salah dalam pemikirannya, karena telah berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lain, agama-agama lain. Kalau kita normal di kampung, tidak perlu memahami yang ribet-ribet, nggak perlu. Nah kadang-kadang ini permasalahannya apa? Dialog yang seharusnya diperdengarkan kepada orang-orang yang memang menekuni dunia itu, diperdengarkan oleh orang awam, tambah bingung orang awam. Itu ustadz ini debat. Sehingga betul adabnya berdebat ilmiah itu adalah di kalangan orang alim dengan orang alim berdebat, setelah itu hasilnya kesimpulannya baru dihadirkan di kalangan orang awam. Bukan orang awam suruh jadi juri bahwasanya orang alim berdebat kelihatan di sini dan sebagainya. Orang bingung nih, apa ini? Dan biasanya hanya tergantung siapa yang kuat dalam berdialog, bukan siapa yang benar. Ini berbahaya sekali. Maka kami berharap dialog-dialog ilmiah itu hendaknya di media yang tertutup di kalangan ahli ilmu. Kemudian setelah itu disimpulkan, kemudian dihadirkan dalam bentuk yang sudah dikemas semanis mungkin untuk orang awam, orang kebanyakan. Mungkin ada orang awam yang kecerdasan boleh masuk, tentunya sebagai pendengar dulu, baru nanti jangan menghakimi, bukan menjadi sebagai juri. Ini bahaya sekali, kita sudah berani menyalahkan. Oh ini kaum ini sampai mengatakan ini kaum Asy'ariyah ini hanya falsafah saja. Belajar dulu, mendekat dulu dong ilmunya, bukan hanya sekedar mencaci, mengolok. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya begini. Sederhana sekali yang diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah belajar Allah, kenal Allah. Allah ada. Allah Maha Tunggal. Maha Tunggal satu, Maha Tunggal. Kemudian diteruskan sifat 20. Kemudian setelah itu memang ada sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah Maha Kasih dan sebagainya. Anda boleh setelah itu mencoba memahami Asmaul Husna dengan syarah-syarahnya. Seperti Imam Ghazali sendiri juga mencari Asmaul Husna. Tapi belajar akidah ada rambu-rambu yang pendek-pendek dulu. Sifat-sifat Allah dulu. Yang memang di situ ada perdebatan, tapi kita tidak masuk perdebatan. Sifat-sifat Nabi yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi Nabi, dan seterusnya. Kurang lebihnya semacam itu. Indah belajar akidah, bukan susah, bukan pelik, bukan ruwet. Biasanya yang ruwet adalah kita sendiri yang bikin ruwet, atau sebagian mungkin orang yang yaitu tadi perdebatan di antara ustadz dengan ustadz dihadirkan di kadang orang awam jadinya tambah bingung. Bukan orang awam tidak boleh menyaksikan, akan tapi justru dikhawatirkan dengan menyaksikan perdebatan semacam itu mereka belum sampai kepada kesimpulan, sehingga ada bingung. Kata Imam Ghazali, perbanyak zikir, baca Al-Quran, bacalah, belajar akidah yang sederhana, yang sangat mudah. Kemudian kalau ada perdebatan itu adalah di kalangan-kalangan tertentu. Kemudian setelah itu, wahai para ustadz-ustadz yang senang berdebat dan sebagainya, berkumpul di kalangan para ulama, kemudian keluar menjadi sebuah kesimpulan yang sudah dipermudah untuk dipahami orang awam. Jangan dibikin orang awam bingung, mau beragama kok jadi susah, ibadah susah, berakidah susah, berfikih susah, gara-gara ada perdebatan yang caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.